Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi atau pelajaran IPA. Jadi sebelum Bapak memulai pelajaran, ya, ketua kelas silakan pimpin dulu berdoa. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak silakan kembali. Nah, sekarang Pak ingin mengabsen dulu anak-anak, ya. Ada yang tidak hadir? Semua masuk. Ya, berarti anak-anak semangat untuk belajar, ya. Nah, sekarang sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin mengetes dulu sejauh mana anak-anak sebelum Pak ajarkan materinya, kali anak-anak bisa kuasai. Ya. Jadi link sudah Bapak kirim di WA group. Silakan jawab soal pretestnya di sana. Ya, semuanya ya. Silakan buka HP-nya. Di sana di WA sudah Pak isi linknya. Sudah? Hasilnya pretest kalian. Jadi masih banyak anak-anak belum mencapai KKM. Belum mencapai KKM. Artinya masih banyak anak-anak yang mendapat nilai kecil-kecil. Berarti kesiapan anak-anak di dalam belajar di kelas ini masih kurang. Nah, sekarang perhatikan gambar di depan. Nah, perhatikan gambar di depan. Semuanya perhatikan. Gambar apa itu? Jadi anak kecil mencuci piring di dapur, ya. Nah, sekarang kalau misalnya seperti itu, kira-kira apa saja yang ada pada gambar itu? Sabun. Ada? Piring. Lagi? Sabun. Apa lagi? Gelas. Apa lagi? Keran. Apa lagi? Penggorengan. Jangan genjang, itu bahasa Bali itu, ya. Panci. Dan banyak sekali yang ada. Termasuk karena ada keran di sana, ada air. Ya. Masuk ada air di sana. Ya. Nah, sekarang pernahkah kalian berpikir apa sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat-alat itu? Kalian sebagai generasi muda, apa yang ada itu harusnya kalian mulai pikirkan. Belajar sekarang mulai berpikir secara kritis. Jelas apa sih bahan yang digunakan untuk membuat? Panci, apa sih bahan yang digunakan untuk membuat, ya? Nah, sekarang kita akan pelajari materi klasifikasi
materi, dan perubahannya. Nah, di dalam mempelajari klasifikasi materi dan perubahannya ini, Bapak akan memberikan anak-anak suatu masalah. Kita belajar dari masalah. Masalah yang ada, anak-anak Pak suruh kalian mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada gambar. Apa sih masalahnya? Ya. Selanjutnya masalah-masalah itu dari sekian banyak masalah yang ada, kalian tetapkan satu masalah yang mewakili semua masalah itu. Nah, selanjutnya masalah itu dihipotesis, diberikan jawaban sementara. Ya. Nah, setelah kalian bisa memberikan hipotesis, kamu tidak boleh langsung menyimpulkan, oh masalah ini, jawabannya ini, tidak bisa. Kamu harus buktikan dengan cara praktikum, praktek di lapangan. Jadi praktek di lapangan. Nah, setelah ada praktek di lapangan, baru kamu bisa membuktikan itulah jawabannya. Nah, itulah yang akan kalian pelajari sampai nanti menyimpulkan, membuat suatu laporan praktek dari permasalahan yang ada. Selanjutnya tentang penilaian. Jadi kalian dalam berdiskusi nanti, bereksperimen, jadi Pak tetap akan nilai. Di samping Pak menilai hasil pretest dan nanti hasil post testnya. Jadi ada penilaian kognitif, pengetahuan, ada penilaian keterampilan, kalian berdiskusi dan praktek, dan keterampilan sikap. Sikap dalam artian nanti kalau kalian misalnya dalam praktek ada yang bermain-main dengan temannya, jadi Pak berikan nilai di sini. Makanya kalian di dalam praktek di sini, jadi ada 3 penilaiannya di sana: rasa ingin tahu, disiplin, dan bertanggung jawab. Termasuk nanti pada saat kalian selesai praktek, kebersihan tempat ini tetap dijaga. Ya, jangan kalian nanti berserapan sampah dan sebagainya, nanti nilainya akan tambah dikurangi lagi. Nah, sekarang setelah kita sudah memasuki materi tentang klasifikasi materi di sini, ya, sebelumnya Pak akan menyuruh anak-anak, salah satu anak-anak untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, Pak tunjuk ya, silakan. Ya. Tujuan pembelajaran. Buka maskernya, Dek, supaya jelas ya. Tujuan pembelajaran 3.3.1.1 melalui diskusi kelompok dan literasi, peserta didik mampu menggolongkan karakteristik materi dengan benar. Ya, bagus ya. 3.3.2.1 melalui diskusi kelompok, 2 literasi peserta didik mampu menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran dengan benar. Ya, lanjut. 4.3.1.1 melalui diskusi kelompok dan lingkungan sekitar tempat tinggal, peserta didik mampu melakukan pengamatan terhadap berbagai materi di sekitarnya dalam bentuk unsur, senyawa, dan campuran dengan benar. Ya, bagus sekali. Ya, coba berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan. Jadi Pak pertegas lagi ya. Yang pertama adalah menggolongkan karakteristik suatu materi. Ya. Karakteristik suatu materi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Dan yang ketiga adalah mampu mengamati benda-benda di sekitar kalian, ya, yang mana berwujud padat, cair, dan gas. Dan yang keempat adalah
mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk unsur, senyawa, dan campuran. Nah, itu tujuan kita belajar hari ini. Nah, selanjutnya KKM untuk pelajaran IPA ini. Jadi KKM adalah ketuntasan minimum daripada materi IPA ini adalah 75. 75. Jadi nanti kalau kalian misalnya dapat nilai post test, pretest kurang dari 75, berarti anak-anak akan remedi. Kalau sudah KKM dan lebih, jadi anak-anak tidak remedi. Jelas itu? Nah sekarang sebelum Bapak menjelaskan materi di bab yang ketiga ini, kita kemarin sudah belajar di bab yang kedua. Ya. Bab yang kedua yaitu tentang klasifikasi apa? Makhluk hidup. Ini klasifikasi makhluk hidup. Di sana diterangkan adalah ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang bisa? Apa ciri-ciri makhluk hidup? Adik ya? Dapat bernafas. Ya, satu, dapat bernapas. Yang lain? Hah? Makan dan minum. Apa lagi? Ya, depan. Bergerak. Apa lagi? Yang bangun tengah, kok bengong ini, lihat baca bukunya, ya. Jangan bengong, ada yang belakang. Beradaptasi. Apa lagi? Ya, depan. Berkembang biak. Lagi. Yang lain bagus selatan, jangan dikalahkan dengan bangku utara. Ayo, ya. Ayo yang belakang, lihat bukunya, di kemarin sudah ini Pak berikan ya. Ya, Adik ya. Mengeluarkan zat sisa. Jadi anak-anak sudah semua memahami tentang apa itu ciri-ciri makhluk hidup ya. Cuma anak-anak perlu dipancing lagi. Nah, sehingga salah satu dari kesemua ini pada suatu benda tidak ada ya. Jadi bernapas, makan, bergerak, tumbuh dan berkembang, beradaptasi, berkembang biak terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, salah satu ini tidak ada. Jadi benda atau makhluk itu bukan termasuk makhluk hidup. Nah, seperti contoh misalnya, kapal terbang, apakah makhluk hidup? Tidak. Kenapa? Karena tidak bisa berkembang biak. Kalau bernapas, ya memerlukan udara kan? Ya. Sudah itu makan, ya, minum, ya, perlu minyak. Bergerak, ya. Tetapi tumbuh dan berkembang tidak bisa. Ya. Kan tetap berapa yang dibuat, sekian besarnya. Sudah itu beradaptasi, ya. Juga tidak ada. Jadi karena sudah ada beberapa yang tidak ada, sehingga walaupun dia bisa bergerak, perlu minum, jadi kapal terbang itu bukan benda hidup. Dengan kata lain, kapal terbang itu termasuk benda mati atau termasuk dengan materi. Nah, sekarang kita kembali ke pelajaran bab yang ketiga, klasifikasi materi dan perubahan.